peran hamba dan keikhlasan hamba, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena ujian itu seperti pukulan yang digunakan untuk membuat sebuah pedang dari besi yang karatan, dipukul berkali-kali, dipandai berkali-kali supaya menjadi pedang yang tajam. Pukulan bukan untuk menghancurkan, pukulan untuk lebih menguatkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semakin pukulannya kuat, maka akan semakin kuat pula yang dipukul. Semakin besar ujiannya, maka akan semakin besar pula barokahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang kalau bukan orang yang mendalami kegaiban atau bukan anak pesantren, mungkin tidak akan pernah tahu tentang hal-hal yang bersifat kegaiban, bahkan menganggap kalau kegaiban itu tidak ada. Tetapi pahamkah dengan alam semesta ini? Sebelum adanya kita, sudah ada bangsa jin yang menempati alam semesta ini. Jika dulu Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sebuah kerajaan Salomon yang sangat besar dengan bantuan para jin, itu tanpa upah. Karena apa? Karena yang memerintah adalah seorang nabi. Sedangkan leluhur-leluhur kita banyak memberikan sesajen kepada para jin karena memang sebagai sesama makhluk Allah, jadi wajar kalau memberikan upah. Nah, oleh para kiai-kiai kita, sesajen yang pada awalnya itu sebagai upah dan sebagai bentuk kesirikan, itu diubah dalam bentuk penghormatan atau sesama manusia. Sebagai contoh, ketika ada yang datang, kita kasih kopi, saudara kita atau teman kita, itu bukan upah, tapi penghormatan kita sebagai sesama manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang tidak diketahui. Seperti halnya dupa pun juga seperti itu. Pewangian adalah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita memanggil setan, tapi kita menghormati makhluk-makhluk yang lainnya, karena bangsa jin juga banyak yang muslim, dan kita juga wajib menghormati makhluk Allah yang lainnya. Jadi beragama itu juga tidak boleh sombong, menyombongkan diri itu tidak boleh. Tetapi jika itu untuk kebenaran dan kebaikan, melawan angkara murka syaitan ataupun dukun-dukun santet, itu tidak masalah. Saya kadang mau ketawa kalau melihat orang mempraktekkan sebuah penarikan atau mengambil benda pusaka, tetapi hanya dengan gaya, tapi tidak dengan daya. Tidak akan mungkin seseorang mampu mengambil benda pusaka hanya dengan gaya saja, tanpa dengan daya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bahwa kita ditempatkan oleh Allah di Pondok Nuswantoro ini untuk menjadi pembuangan sampah, ya. Jadi kalau dulu saya menjadi pemulung rongsok secara zahir, menjadi tempat untuk membuang sampah, nah sekarang Pondok Nuswantoro itu untuk menjadi pembuangan sampah secara batin,
baik itu orang yang sakit batinnya maupun dohirnya. Jadi harus benar-benar bisa membersihkan hati kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah kecewa, karena kalau kecewa dengan kehidupan berarti kecewa dengan apa yang Allah berikan. Tapi ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Kau tenan, sing tenang ojo nesuan. Anak buahku cincin kabeh. Aja ngerasa wis sekti. Anak-anakmu, siapa yang pernah menyakiti anak-anakmu? Saya tidak pernah merasa membunuh ataupun menyakiti anak-anakmu, kecuali cincin yang digunakan untuk menyakiti manusia. Selain dari itu saya tidak pernah mengganggu siapapun dan mengganggu apapun, kecuali mereka yang mengganggu manusia yang tidak berdosa. Kalau panjenengan merasa saya mengganggu anak panjenengan, siapa anak panjenengan yang saya ganggu? Wis ra kitung Canom. Ojo sok ngapusi, aku ngerti. Saya membohongi jenengan apa? Siapa anaknya panjenengan yang saya ganggu? Siapa? Akeh banget. Sebutkan. Banyak mana? Banyak siapa? Jangan bertele-tele, wahai makhluk Allah. Jangan bertele-tele. Di mana kamu? Tunjukkan ke saya. Ilmumu wis diukur karo aku, kowe ora iso ndelok aku. Saya mungkin karena banyak dosa dan karena kebodohan saya tidak bisa melihat panjenengan. Tetapi ada Allah yang maha melihat di setiap perbuatan panjenengan. Jadi jangan merasa diri panjenengan itu di atas segalanya. Apapun yang panjenengan lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rojone cincin nang kene. Canom, kowe kudu ngerti, kudu manut karo aku. Apa panjenengan yang kemarin menemui saya, yang sempat mengganggu saya, Mbah Ki Maung Jangkung? Iya, iya Canom, iya, iya. Jadi panjenengan itu rajanya jin. Rajanya jin tapi kok kayak manusia jalan. Apa dia mau wujud membawa manusia? Terus apa yang saya lakukan sehingga jenengan itu marah dengan saya? Wis sombonge kowe. Sombong gawe bagaimana? sayembara. Saya tanya sekali lagi, jenengan dari golongan jin hitam atau dari golongan jin putih? Kowe nilai dhewe, aku golongan ireng. Pantesan. Kalau memang seperti itu adanya, saya tidak akan ragu-ragu untuk bertarung dengan panjenengan. Walaupun panjenengan menyerupai seorang kakek-kakek, saya tidak akan pernah mundur. Apa sanggup Canom? Ilmumu gur sak pira. Tidak penting ilmu seberapa, karena setan, iblis, ilmunya lebih tinggi. Tapi karena tidak beradab, karena sombong, dilaknat oleh Allah. Jadi tidak penting ilmu itu tinggi, banyak ataupun sedikit. Yang terpenting adalah akan pernah mundur. Apa sanggup Canom? Ilmumu gur sak pira. Tidak penting ilmu seberapa, karena setan, iblis, ilmunya lebih tinggi. Tapi karena tidak beradab, karena sombong, dilaknat oleh Allah. Jadi tidak penting ilmu itu tinggi, banyak ataupun sedikit. Yang terpenting adalah
manfaatnya, yang terpenting adalah kebaikannya, bukan pada ilmunya. Senjata apapun kalau tidak digunakan untuk hal yang baik, tidak akan ada manfaatnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syari Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wujud Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kakek ki mau. Yo, aku ki mau. Saya tidak pernah berbuat salah apapun dengan panjenengan. Jadi jangan panjenengan mengganggu saya. Kalau memang panjenengan mau mengganggu saya, maka saya tidak akan segan-segan untuk bertarung dengan panjenengan. Ngeros, kowe ora ngeroso anakku, kowe pateni anak buahku dipateni. Jangan sampai pikir ketika panjenengan mempunyai ilmu hitam, saya takut. Demi Allah, saya tidak takut. Kalaupun saya mati, saya pun siap. Karena hidup saya tasarufkan untuk melawan kedoliman. Sombong. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Panjenengan dari golongan jin hitam. Kali lagi saya mohon maaf kalau saya ada salahnya. Tetapi kalau panjenengan tetap membela golongan hitam, maka panjenengan akan berhadapan dengan saya. Ojo basa-basi karo aku janom. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo basa-basi. Boleh saya bertanya ke jenengan, berapa umur panjenengan itu? Ratusan tahun wis ora kehitung janom. Berarti panjenengan bukan dari golongan manusia. Allah umur yang panjang tidak akan ada gunanya kalau untuk kejahatan. Karena satu hari di dunia akan dibalas ratusan tahun di akhirat nanti. Jangan sampai hidup yang di dunia lama membuat panjenengan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan ratusan tahun, saya yakin panjenengan tahu tentang sejarahnya baginda Rasulullah, bagaimana menerima wahyu. Itu sesuatu hal hak yang benar. Jangan melawan sesuatu hal yang benar, karena itu akan menghancurkan diri panjenengan sendiri. Saya hanya bisa mengingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah, supaya panjenengan tidak celaka hidup di dunia. Gue tugasku. Berarti panjenengan dari golongan iblis yang tugasnya mengganggu manusia, menggoda manusia untuk melawan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dengan kue saiki mulai berhenti nak iki umur aku panjang. Macam-macam. Saya tidak akan berhenti selama saya hidup. Kecuali kalau saya mati baru saya akan berhenti. Selama saya hidup saya tidak akan pernah berhenti. Astagfirullah. Kesaktianmu. Saya tidak punya kesaktian. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mata ingatlah. Astagfirullah. Allah, pusakanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim la wala wala quwwata illa billah. Iki sing kau banggake. Tidak, saya yakin pusaka itu sekarang jatuh ke panjenengan
karena memang Allah berkehendak supaya saya tidak membanggakan dari apa yang saya pegang. Nggak masalah buat saya. Jangan sampean pikir sampean megang itu terus saya merasa kecewa. Enggak. Saya yakin apapun yang diberikan Allah kepada saya itu yang terbaik untuk diri saya. Astagfirullahaladzim. Iki pusaka. Pusaka seperti apapun tidak akan bisa mengalahkan pusaka yang Allah berikan, yaitu As-Sunnah dan Al-Quran. Jika saya hanya berjuang, panjenengan kalau bisa saya ingatkan, saya ingatkan. Kalau tidak bisa, panjenengan akan celaka di dunia maupun di akhirat. Jangan boleh menang, boleh tertawa sekarang di dunia, tetapi panjenengan akan menangis di akhirat kelak. Mulut panjenengan boleh tertawa sekarang di dunia, tapi saya yakin walaupun dohirnya panjenengan tertawa, hati panjenengan itu menangis merana, karena sampean tidak menemukan kebahagiaan maupun ketenangan di dalam hidup panjenengan. Walaupun hidup sederhana apa adanya, tetapi kalau di jalan Allah akan menemukan ketenangan, bukan kesengsaraan, bukan tertawa bohongan seperti panjenengan itu. Allahumma sholli ala Astagfirullahaladzim. Banyak hilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak hilang. Banyak udah nggak ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullahaladzim. Seperti ada banyak jin yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Saya harus apa dulu ini? Di dalam setiap kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah kecewa, karena kalau kecewa dengan kehidupan berarti kecewa dengan apa yang Allah berikan. Tapi ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Oh tenan, sing tenang ojo nesuan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa saqalani ya kutuba rabbani ya wa sasamadani ya ma'ubasubani ya muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'abul Qadri Jannah Kisar. Astagfirullahaladzim. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Inilah kehidupan, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada laki-laki, ada perempuan. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukulan bukan untuk menghancurkan, pukulan untuk lebih menguatkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semakin pukulannya kuat, maka akan semakin kuat pula yang dipukul. Semakin besar ujiannya, maka akan semakin besar pula barokahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
memang kalau bukan orang yang mendalami kegaiban atau bukan anak pesantren, mungkin tidak akan pernah tahu tentang hal-hal yang bersifat kegaiban, bahkan menganggap kalau kegaiban itu tidak ada. Tetapi pahamkah dengan alam semesta ini? Sebelum adanya kita, sudah ada bangsa jin yang menempati alam semesta ini. Jika dulu Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sebuah kerajaan Salomon yang sangat besar dengan bantuan para jin, itu tanpa upah. Karena apa? Karena yang memerintah adalah seorang nabi. Sedangkan leluhur-leluhur kita banyak memberikan sesajen kepada para jin karena memang sebagai sesama makhluk Allah, jadi wajar kalau memberikan upah. Nah, oleh para kiai-kiai kita, sesajen yang pada awalnya itu sebagai upah dan sebagai bentuk kesyirikan, itu diubah dalam bentuk penghormatan atau sesama manusia. Sebagai contoh, ketika ada yang datang, kita kasih kopi, saudara kita atau teman kita, itu bukan upah, tapi penghormatan kita sebagai sesama manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang tidak diketahui. Seperti halnya dupa pun juga seperti itu. Pewangian adalah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita memanggil setan, tapi kita menghormati makhluk-makhluk yang lainnya, karena bangsa jin juga banyak yang muslim, dan kita juga wajib menghormati makhluk Allah yang lainnya. Jadi beragama itu juga tidak boleh sombong, menyombongkan diri itu tidak boleh. Tetapi jika itu untuk kebenaran dan kebaikan, melawan angkara murka syaitan ataupun dukun-dukun santet, itu tidak masalah. Saya kadang mau ketawa kalau melihat orang mempraktekkan sebuah penarikan atau mengambil benda pusaka tetapi hanya dengan gaya, tapi tidak dengan daya. Tidak akan mungkin seseorang mampu mengambil benda pusaka hanya dengan gaya saja, tanpa dengan daya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bahwa kita ditempatkan oleh Allah di Pondok Nuswantoro ini untuk menjadi pembuangan sampah, ya. Jadi kalau dulu saya menjadi pemulung rongsok secara zahir, menjadi tempat untuk membuang sampah, nah sekarang Pondok Nuswantoro itu untuk menjadi pembuangan sampah secara batin, baik itu orang yang sakit batinnya maupun zahirnya. Jadi harus benar-benar bisa membersihkan hati kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah kecewa, karena kalau kecewa dengan kehidupan berarti kecewa dengan apa yang Allah berikan. Tapi ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Oh tenan, sing tenang ojo nesuan. Anak buahku cicit kabeh. Aja ngerasa wis sekti. Anak-anakmu, siapa yang pernah menyakiti anak-anakmu? Saya tidak pernah merasa membunuh ataupun menyakiti anak-anakmu, kecuali jin-jin yang digunakan untuk menyakiti manusia. Selain dari itu, saya tidak pernah mengganggu siapapun dan mengganggu apapun, kecuali mereka yang mengganggu manusia yang tidak berdosa. Kalau panjenengan
merasa saya mengganggu anak panjenengan, siapa anak panjenengan yang saya ganggu? Wis ra kitung Canom. Ojo sok ngapusi, aku wis ngerti. Saya membohongi jenengan apa? Siapa anaknya panjenengan yang saya ganggu? Siapa? Akeh banget. Sebutkan. Banyak mana? Banyak siapa? Jangan bertele-tele, wahai makhluk Allah. Jangan bertele-tele. Di mana kamu? Tunjukkan ke saya. Ilmumu wis diukur karo aku, kowe ora iso ndelok aku. Saya mungkin karena banyak dosa dan karena kebodohan saya tidak bisa melihat panjenengan. Tetapi ada Allah yang maha melihat di setiap perbuatan panjenengan. Jadi jangan merasa diri panjenengan itu di atas segalanya. Apapun yang panjenengan lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku rojone cincin nang kene. Canom, kowe kudu ngerti, kudu manut karo aku. Apa panjenengan yang kemarin menemui saya, yang sempat mengganggu saya, Mbah Ki Maung Jangkung? Iya Canom, iya. Jadi panjenengan itu rajanya jin. Rajanya jin tapi kok kayak manusia jalan. Apa dia mau wujud membawa manusia? Terus apa yang saya lakukan sehingga jenengan itu marah dengan saya? Wis sombonge kowe. Sombong gawe sayembara. Saya tanya sekali lagi, jenengan dari golongan jin hitam atau dari golongan jin putih? Kowe nilai dhewe, aku golongan ireng. Pantesan. Kalau memang seperti itu adanya, saya tidak akan ragu-ragu untuk bertarung dengan panjenengan. Walaupun panjenengan menyerupai seorang kakek-kakek, saya tidak akan pernah mundur. Apa sanggup Canom? Ilmumu gur sak pira. Tidak penting ilmu seberapa, karena setan, iblis, ilmunya lebih tinggi. Tapi karena tidak beradab, karena sombong, dilaknat oleh Allah. Jadi tidak penting ilmu itu tinggi, banyak ataupun sedikit. Yang terpenting adalah akan pernah mundur. Apa sanggup Canom? Ilmumu gur sak pira. Tidak penting ilmu seberapa, karena setan, iblis, ilmunya lebih tinggi. Tapi karena tidak beradab, karena sombong, dilaknat oleh Allah. Jadi tidak penting ilmu itu tinggi, banyak ataupun sedikit. Yang terpenting adalah manfaatnya, yang terpenting adalah kebaikannya, bukan pada ilmunya. Senjata apapun kalau tidak digunakan untuk hal yang baik, tidak akan ada manfaatnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Syari Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wujud Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kakek Ki Maung. Iya, aku Ki Maung. Saya tidak pernah berbuat salah apapun dengan panjenengan. Jadi jangan panjenengan mengganggu saya. Kalau memang panjenengan mau mengganggu saya,
maka saya tidak akan segan-segan untuk bertarung dengan panjenengan. Ngeros, kowe ora ngeroso anakku, kowe pateni anak buahku dipateni. Jangan sampai pikir ketika panjenengan mempunyai ilmu hitam, saya takut. Demi Allah, saya tidak takut. Kalaupun saya mati, saya pun siap. Karena hidup saya tasarufkan untuk melawan kedoliman. Sombong. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Panjenengan dari golongan jin hitam. Kali lagi saya mohon maaf kalau saya ada salahnya. Tetapi kalau panjenengan tetap membela golongan hitam, maka panjenengan akan berhadapan dengan saya. Ojo basa-basi karo aku Canom. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo basa-basi. Boleh saya bertanya ke jenengan, berapa umur panjenengan itu? Ratusan tahun wis ora kehitung Canom. Berarti panjenengan bukan dari golongan manusia. Allah umur yang panjang tidak akan ada gunanya kalau untuk kejahatan, karena satu hari di dunia akan dibalas ratusan tahun di akhirat nanti. Jangan sampai hidup yang di dunia lama membuat panjenengan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan ratusan tahun, saya yakin panjenengan tahu tentang sejarahnya baginda Rasulullah, bagaimana menerima wahyu. Itu sesuatu hal hak yang benar. Jangan melawan sesuatu hal yang benar, karena itu akan menghancurkan diri panjenengan sendiri. Saya hanya bisa mengingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah, supaya panjenengan tidak celaka hidup di dunia. Iku wis tugasku. Berarti panjenengan dari golongan iblis yang tugasnya mengganggu manusia, menggoda manusia untuk melawan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dengan kue tak iki mulai berhenti nak nek iki umur aduh panjang. Macam-macam. Saya tidak akan berhenti selama saya hidup, kecuali kalau saya mati baru saya akan berhenti. Selama saya hidup, saya tidak akan pernah berhenti. Astagfirullah. Biro kesaktianmu. Saya tidak punya kesaktian. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mata ingatlah. Astagfirullah. Allah pusakanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim la haula wala quwwata illa billah. Iki sing kok banggake. Tidak, saya yakin pusaka itu sekarang jatuh ke panjenengan karena memang Allah berkehendak supaya saya tidak membanggakan dari apa yang saya pegang. Tidak masalah buat saya. Jangan sampai pikir sampai megang itu terus saya merasa kecewa. Enggak. Saya yakin apapun yang diberikan Allah kepada saya itu yang terbaik untuk diri saya. Astagfirullahaladzim. Iki pusaka. Pusaka seperti apapun tidak akan bisa mengalahkan pusaka yang Allah berikan, yaitu As-Sunnah dan Al-Quran. Tugas saya hanya berjuang. Panjenengan kalau bisa saya ingatkan, saya ingatkan. Kalau tidak bisa, panjenengan akan celaka di dunia maupun di akhirat. Jangan boleh menang, boleh tertawa sekarang di dunia, tetapi panjenengan akan menangis di akhirat kelak. Mulut panjenengan boleh tertawa sekarang di dunia, tapi saya yakin walaupun dohirnya panjenengan tertawa,
hati panjenengan itu menangis merana karena sampean tidak menemukan kebahagiaan maupun ketenangan di dalam hidup panjenengan. Walaupun hidup sederhana apa adanya, tetapi kalau di jalan Allah akan menemukan ketenangan, bukan kesengsaraan, bukan tertawa bohongan seperti panjenengan itu. Allahumma sholli ala Kaget cakap. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Banyak hilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak hilang. Banyak udah nggak ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullahaladzim. Seperti ada banyak jin yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Saya harus apa dulu ini? Di dalam setiap kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah kecewa, karena kalau kecewa dengan kehidupan berarti kecewa dengan apa yang Allah berikan. Tapi ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Oh tenan, sing tenang ojo nesuan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa saqalani ya kutub rabbani ya wasasamadani ya mawbaswani ya muhidi aba Muhammadin Sayyidina Sa'abul Qadir Jalal Astagfirullahaladzim. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Inilah kehidupan, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada laki-laki, ada perempuan. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bantuan sholawatnya dari saudaraku semuanya. Astagfirullahaladzim. Semakin dihina semakin mulia. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya.
Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya.